Hello everybody, welcome back to our channel tempat belajar bahasa Inggris gratis di sini. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu jenis teks dalam pelajaran bahasa Inggris, yaitu explanation text. Tapi sebagaimana biasa, mari kita beri kesempatan yang satu dulu ini untuk lewat. Oke, untuk pelajaran kita kali ini akan mengcover pertama, what is explanation text. Yang kedua, types of explanation text. Yang ketiga, structure of explanation text. Yang keempat, language features of explanation text. Yang kelima, example. Dan yang keenam, exercises. Baiklah, mari kita mulai dari yang pertama, what is explanation text, atau apa itu explanation text. Jadi, explanation text adalah salah satu jenis teks yang menjelaskan tentang how atau bagaimana, or why atau mengapa sesuatu itu terjadi. Explanation text ini lebih cenderung melihat atau memfokuskan kepada steps atau langkah-langkah atau actions atau tindakannya daripada bendanya. Adapun tujuan daripada explanation text ini adalah untuk menjelaskan tiap langkah dari proses yang ada atau biasa diistilahkan the how atau bagaimana, dan memberikan alasan atau biasa diistilahkan dengan the why atau mengapa. Berikutnya kita masuk ke bagian kedua, types of explanation text atau jenis-jenis explanation text. Yang pertama, how something occurs or works, bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Yang kedua ada why things happen, mengapa sesuatu itu terjadi. Yang ketiga, why things are alike or different, mengapa sesuatu itu bisa serupa atau berbeda. Kemudian bagian keempat, how to solve a problem, bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Berikutnya kita masuk ke bagian ketiga, structure of explanation text. Yang pertama ada general statement yang berfungsi untuk memperkenalkan atau mengidentifikasi fenomena atau hal yang dibahas. Lalu struktur yang kedua diistilahkan dengan sequence statements, dan yang ketiga diistilahkan dengan concluding paragraph atau conclusion. Mari kita lihat struktur teks tersebut secara detail. Kita mulai dari general statement. Jadi general statement itu berfungsi sebagai pendahuluan dari text explanation tersebut. Selain itu, general statement juga berfungsi untuk memberikan kepada audiens, dalam hal ini adalah pembaca atau pendengar, deskripsi dari kejadian atau hal yang dibahas dalam text explanation tersebut, dan juga memberikan preview tentang apa teks itu pada bagian selanjutnya. Kita lanjut ke bagian sequence statements. Jadi sequence statements adalah serangkaian paragraf yang menjelaskan mengapa atau bagaimana sesuatu itu terjadi. Sequence paragraf tersebut harus mengandung rangkaian kejadian atau tindakan atau penyebab atau proses dari fenomena atau topik yang menjadi pembahasan dalam text explanation tersebut. Selanjutnya, struktur teks yang ketiga adalah concluding paragraph atau conclusion. Concluding paragraph ini merupakan statement yang berfungsi sebagai kesimpulan, juga sebagai penanda bahwa bagian itu merupakan bagian akhir dari text explanation tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang ciri kebahasaan daripada explanation text. Jadi ciri kebahasaannya yaitu pertama, menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan cause and effect atau sebab dan akibat. Yang keempat, menggunakan bahasa atau kata-kata teknis yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Berikut disajikan beberapa kosakata yang biasa digunakan dalam text explanation yang menjadi ciri kebahasannya. Jadi pertama, ada kata-kata yang menunjukkan cause and effect atau sebab dan akibat. Mulai dari kata as a consequence of, because, caused by, dan seterusnya sampai an outcome of. Yang perlu difahami bahwa semua kata ini bermakna cause ataupun effect.
Lanjut ke kata-kata yang menunjukkan comparison atau perbandingan. Ada kata also, as, the same as, similar to, as, do, like, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke kata-kata yang menunjukkan kontras. Ada kata although, on the other hand, yet, but, differs from, whereas, however, instead, alternatively, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata yang menunjukkan order atau urutan. Jadi ada kata first, then, after, next, before that, lastly, soon, meanwhile, afterwards, at this point, previously, dan lain sebagainya. Berikutnya kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu examples. Kita mulai dari example tentang how something occurs, bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Di sini terdapat satu bacaan yang berjudul What Causes Weather, bagaimana terjadinya cuaca. Dan ini merupakan paragraf pertama. Dari sisi struktur teks, paragraf pertama ini merupakan general statement. Dan dalam paragraf pertama ini juga terdapat technical words yang berhubungan dengan topik, seperti kata atmosphere, air pressure, water content. Selanjutnya paragraf kedua yang merupakan sequence statements, di mana memuat proses tentang bagaimana cuaca itu bisa terjadi. Dari sisi ciri kebahasaan, paragraf kedua ini mengandung kata-kata yang menunjukkan cause effect, yaitu pada kalimat is produced bla 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 when bla bla bla. Kemudian juga mengandung kalimat yang berbentuk kalimat pasif, yaitu winds are caused by bla bla bla. Lalu juga mengandung kalimat yang berbentuk simple present, yaitu kalimat warm air is bla bla bla, it creates bla bla bla, cool air is bla bla bla. Selanjutnya paragraf ketiga yang berfungsi sebagai kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua tentang why things happen. Terdapat satu bacaan di sini yang berjudul Reasons for New South Wales chosen for the colony. Alasan mengapa New South Wales dipilih sebagai tempat pembuangan para tawanan. Terdapat paragraf pertama yang berfungsi sebagai general statement. Jadi pada paragraf pertama ini dinyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa Inggris memilih New South Wales sebagai tempat pembuangan para tawanan. Jadi paragraf ini memberikan preview kepada kita sebagai pembaca bahwa paragraf atau pembahasan selanjutnya akan dibahas tentang alasan-alasan tersebut. Selanjutnya paragraf kedua yang berfungsi sebagai sequence statements yang merupakan penjelasan tentang mengapa. Jadi dalam paragraf ini dijelaskan salah satu alasan mengapa New South Wales dipilih sebagai tempat pembuangan para tawanan. Dalam paragraf ini juga menggunakan kata yang menunjukkan order, yaitu ada kata firstly. Kita lanjut ke paragraf ketiga yang juga berfungsi sebagai sequence statement dan menjelaskan alasan lain tentang dipilihnya New South Wales sebagai tempat pembuangan tawanan. Dalam paragraf ini juga menggunakan ciri kebahasaan, yaitu kata yang menunjukkan order, ada kata secondly, kemudian juga menggunakan kata yang menunjukkan cause and effect, ada kata therefore. Berikut paragraf keempat yang juga berfungsi sebagai sequence statement, di mana menjelaskan atau memberikan alasan ketiga mengapa New South Wales dipilih sebagai tempat pembuangan tawanan. Paragraf ini juga menggunakan beberapa kata yang menjadi ciri kebahasaan daripada text explanation, yaitu ada kata yang menunjukkan order, yaitu kata another reason. Lalu ada kata yang menunjukkan cause and effect, yaitu kata consequently. Berikutnya paragraf kelima yang tetap sama berfungsi sebagai sequence statement yang menjelaskan alasan lainnya
mengapa New South Wales dipilih sebagai tempat pembuangan tawanan. Dan dalam paragraf ini juga menggunakan word showing order, yaitu kata finally. Selanjutnya paragraf ke-6, dan ini berfungsi sebagai kesimpulan daripada text explanation tersebut. Baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu contoh tentang how to solve a problem, bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Di sini telah disiapkan suatu surat yang berisi masalah dari penulis dan meminta saran bagaimana solusinya. Masalahnya yaitu tentang saudara perempuannya yang selalu mengganggu ketika dia berada di rumah. Nah, sekarang kita lihat balasan suratnya yang berisi tentang solusi dari masalah tersebut. Kita mulai dari bagian pertama yang berisi atau yang merupakan general statement. Inti dari general statementnya mengatakan berikut beberapa saran yang mungkin bisa membantu Anda menyelesaikan masalahnya. Setelahnya ada sequence paragraf yang merupakan penjelasan dari solusi permasalahannya, dan ini merupakan solusi pertama yang diberikan. Pada paragraf ini menggunakan kosakata yang menunjukkan order, yaitu ada kata firstly, kemudian juga menggunakan kata yang menunjukkan cause and effect, yaitu kata because. Berikutnya masih termasuk ke dalam sequence paragraf yang menjelaskan solusi lain dari permasalahannya. Di sini diberikan dua solusi yang lainnya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan conclusion, dimulai dari kata I hope bla 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 sampai little sister. Dalam paragraf ini terdapat kata yang menunjukkan order atau urutan, yaitu kata next dan finally. Selain itu juga terdapat kata yang menunjukkan cause and effect, yaitu kata as a result. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu exercises atau latihan. Latihan pertama mengidentifikasi struktur teks dan ciri kebahasaan dari teks yang telah disiapkan. Lalu exercise kedua, yaitu menulis surat yang berisi solusi dari permasalahan yang telah disiapkan. Okay, that's the end of our material on explanation text. Thanks for watching. And don't forget to subscribe, like, and share if you think this video is useful. Thank you and see you next time.